Tangis pilu Bribtu FN, Polwan bakar suami di Mojokerto nangis dengar kesaksian mertua, anak sempat minjam uang. Bribtu FN alias Fadilatun Nikmah, 28, Polwan bakar suaminya di Mojokerto, Bribtu RDW, 28, nangis dengar kesaksian mertua. Adapun tangis Bribtu FN pecah saat mendengar kesaksian ibu Bribtu RDW atau mertuanya, Sri Mulyaningsih. Saat mendengar kesaksian sang mertua, Sri Mulyaningsih, Bribtu FN yang dihadirkan secara daring dari Rutan Polda Jatim tak kuasa menahan tangis. Seperti diketahui sebelumnya, peristiwa Polwan bakar suaminya itu terjadi di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, Jatim, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, lalu. Setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit, Bribtu RDW dinyatakan meninggal dunia. Terkini Bribtu FN alias Fadilatun Nikmah, 28, kembali menjalani sidang secara online di Pengadilan Negeri, PN, Mojokerto. Saksi Sri Mulyaningsih mengaku, anaknya menikah dengan terdakwa Bribtu FN pada Februari tahun 2021. Dalam pernikahan itu, anak dan menantunya dikaruniai 1 anak laki-laki dan 2 anak kembar. Terkait kasus KDRT, ia mengaku tak mengetahui persis kronologi di asrama polisi, Aspol. Polres Mojokerto Kota, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengaku tak tahu latar belakang terdakwa hingga tega membakar suaminya sendiri. Menurut Sri Mulyaningsih, selama ini menantunya tertutup jika ada masalah. Selain itu, ia sebagai orang tua tak pernah cawe-cawe persoalan rumah tangga anaknya. Saya tidak tahu persis kronologi, saya tahunya diberitahu dari Ninik Suhartono kakak ipar, ada kejadian sama Rian dan istrinya di rumah Mojokerto. Anak saya sudah meninggal, kata Sri sembari mengusap air mata. Ia mengatakan di hari kejadian, anaknya yang baru selesai piket di Polres Jombang, sempat pulang ke rumahnya di Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Plamdaan, Kabupaten Jombang sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Bribtu Rian menemui dirinya untuk meminjam uang 2 juta rupiah yang akan digunakan untuk mengganti gaji ke-13. Terakhir ketemu Rian, Sabtu pagi di rumah Jombang abis apel sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Mau pinjam uang 2 juta, untuk mengganti uang yang di ATM gaji ke-13. Kalau uang cash tidak ada, harus ambil dulu ke ATM di Ploso, kata Sri Mulyaningsih. Dirinya pun bergegas mandi sekitar 10 menit dan berencana untuk mengambil uang ke ATM di Ploso. Namun anaknya yang sedang duduk santai, tiba-tiba pamit ke Aspol usai mendapat WhatsApp dari istrinya. Selain itu Bribtu FN sempat menelepon Sri Mulyaningsih menanyakan keberadaan suaminya dan perihal apakah korban meminjam uang. Dia ada pesan dari istrinya. Tidak jadi Bu, saya dapat wa dari Dila, saya harus pulang, ujar Sri menirukan anaknya kala itu. Sri Mulyaningsih melanjutkan, dirinya shock ketika mendengar kabar anak dan menantunya mengalami musibah. Ia pun sempat menemani anaknya yang menderita luka bakar di sekujur tubuh dalam perawatan di ruangan ICU RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Menurutnya, Bribtu Rian sempat meminta air minum 3 kali, namun muntah saat diberikan. Hingga akhirnya Bribtu Rian menghembuskan nafas di rumah sakit, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, siang. Di rumah sakit, Rian mau salim tapi tidak bisa mengangkat tangan, kondisinya luka di seluruh tubuh. Saya tidak tahu masalah anak saya dan menantu, heran campur kaget, kok sampai begitu. Saya tidak tahu masalahnya apa, anaknya gak pernah cerita, ungkap Sri. JPU Angga Rizky Bagaskoro, menunjukkan barang bukti dihadapkan majelis hakim untuk memperkuat fakta persidangan, dengan agenda mendengarkan kesaksian 3 saksi dari total 9 saksi termasuk saksi ahli forensik, psikiater yang akan dihadirkan persidangan pekan depan. Diketahui sebelumnya saat diperiksa polisi, FN tega membakar suaminya sendiri karena gaji ke-13 di rekening korban digunakan untuk judi online hingga tersisa Rp800.000. Terdakwa Bribtu FN alias Fadilatun Nikmah, 28, kembali menjalani sidang secara online di Pengadilan Negeri, PN, Mojokerto, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024.
Agenda sidang kedua adalah menghadirkan 3 saksi dan terdakwa Bribtu FN dihadirkan melalui daring dari Rumah Tahanan, Rutan Polda Jatim. Humas PN Mojokerto, Franciscus Wilfidrus Mamo, menjelaskan terdakwa dihadirkan di muka sidang secara online atas permohonan resmi dari Polda Jatim. Majelis Hakim menyetujui, dengan pertimbangan keamanan dan kemanusiaan lantaran terdakwa memiliki anak kembar yang masih menyusui. Untuk keamanan terdakwa dan kemanusiaan, karena terdakwa masih memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan masih menyusui. Sehingga atas pertimbangan itu, majelis mengabulkan permohonan, ucap Franciscus.